Halo Sobat Karantina, selamat datang di BKI Smart Talks, ruang diskusi hangat untuk kita semua insan karantina yang ingin membangun pemerintahan yang cerdas. Saya Tenri dari BPKHIT Sulawesi Selatan dan episode kali ini kita akan membahas tema penting yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di Badan Karantina Indonesia. Nah, sebagai generasi muda ASN, kita perlu belajar dari praktik-praktik di lapangan. Yang baik akan kita lanjutkan, yang buruk perlu kita evaluasi. Nah, saya tidak sendiri di sini, sudah ada rekan-rekan ASN muda dari berbagai wilayah karantina. Yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ada Kak Erlin. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Erlin Sabila dari BKHIT Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Kenal Kak Erlin. Nah, selanjutnya ada Kak Desi. Ya, halo semuanya. Saya Desi Mariam, biasa dipanggil Desi dari BKHIT Jawa Timur. Halo Kak Desi. Nah, selanjutnya ada Kak Rizka. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka, saya dari BKHIT Bengkulu. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Rizka. Nah, yang terakhir nih ada Kak Naima. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatayat Naimah, biasa dipanggil Naimah, saya dari BKHIT Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Salam kenal semua kakak-kakak narasumber yang hadir saat ini. Yang pertama, saya ingin dengar terkait hal-hal positif. Nah, mungkin dari Kak Erlin bisa jelaskan atau menceritakan terkait contoh-contoh praktik yang baik soal digitalisasi layanan pada badan karantina. Silahkan Kak Erlin. Oke, Kak Tenri, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kalau di instansi saya sendiri nih, kami sudah menggunakan aplikasi Best Trust atau permohonan tindakan karantina online atau SSMQC, yaitu Single Submission Quarantine Customs. Untuk permohonan tindakan karantina tumbuhan, semuanya sudah digital loh, Kak, dari pengajuan, penjadwalan, sampai dengan pembuatan berita acara tanpa harus datang langsung ke kantor. Nah, selain itu, pelaksanaan e-billing karantina juga dilaksanakan dengan penerbitan tagihan PNBP secara elektronik. Penerbitan ini juga langsung terintegrasi ke DJP dan terintegrasi dengan sistem perkarantinaan sendiri. Nah, hal ini memudahkan pengguna jasa dan juga petugas lebih efisien dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Wah, mantap sekali ya. Nah, kalau dari Kak Desi, adakah contoh bagus dari karantina yang ada di instansi Kak Desi? Ya, kalau di instansi kami sudah menggunakan sertifikat karantina elektronik untuk ekspor hewan, di mana melalui sistem ini dokumen karantina dapat diverifikasi secara cepat dan real time oleh negara tujuan. Hasilnya, proses ekspor menjadi lebih efisien, integritas layanan meningkat, serta perputaran ekspor dipercepat. Nah, inilah bukti nyata bahwa digitalisasi mampu mendorong daya saing nasional. Saya juga menambahkan dikit nih Kak, bahwasannya di instansi kami itu juga mulai menggunakan dashboard monitoring pengawasan wilayah kerja, yang mana semua data pengawasan masuk ke dalam sistem. Jadi untuk pengambilan keputusan dari pimpinan sekarang itu sudah nggak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data real time. Wah, berarti berdasarkan penjelasan dari kakak-kakak tadi, menunjukkan bahwa Badan Karantina Indonesia ini telah menerapkan ciri-ciri smart governance yang sangat positif dalam sistem kerjanya ya. Selanjutnya karena tadi kita bahas soal positif, kita beralih ke sisi yang lainnya. Nah, tantangan seperti apa sih yang biasa dihadapi di lapangan? Mungkin Kak Naima bisa menceritakan. Baik Kak, salah satu kendala yang saya lihat yaitu belum terintegrasinya sistem antar unit. Nah, misalnya sistem e-office, sistem SDM, dan sistem keuangan belum saling terhubung. Akibatnya, pegawai harus input data berulang ke 3 hingga 4 platform yang berbeda. Belum lagi beberapa kantor wilayah itu masih mengandalkan WhatsApp atau email pribadi untuk mengirimkan dokumen penting. Hal ini sangat rawan dari segi keamanan data dan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Saya juga setuju sih Kak.
Kadang itu adanya budaya kerja yang belum siap, jadi kurangnya maksimal dalam penggunaan sistem atau aplikasi. Karena yaitu kurangnya kemauan ASN itu sendiri untuk beradaptasi atau belajar fitur baru. Misalnya nih, ada petugas yang lebih suka cara manual karena belum terbiasa dengan aplikasi. Padahal ya aplikasi kan sudah canggih, tapi masih aja ada yang nyaman dengan metode manual atau konvensional. Nah, itu tuh menunjukkan adanya resistensi terhadap aspek inovatif dan digitalisasi dari Smart ASN itu sendiri. Ditambah lagi nih pelatihan yang sangat terbatas dan kadang pimpinan pun masih tetap minta dokumen dalam bentuk fisik, padahal sudah ada dalam sistem digital gitu, Kak. Ya, menurut saya ini semua kembali ke dua hal ya. Yang pertama yaitu literasi digital ASN yang belum merata. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu masih kurang dalam mendorong transformasi digital. Seperti itu, Pak. Wah, menarik sekali ya. Kita jadi tahu bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan smart governance itu bukan saja literasi digitalnya, tetapi juga perlu memperhatikan SDM dan juga lingkungan kerja yang mensupport untuk berjalannya transformasi ini. Nah, yang terakhir nih, karena tadi sudah dari sisi positif, sisi yang lainnya juga. Nah, bagaimana sih kakak-kakak strategi yang efektif dalam mendorong smart governance? Mungkin dengan lebih banyak praktik yang bagusnya dan mengurangi kebiasaan yang kurang baiknya. Silakan, Mbak Naima. Menurut saya nih Kak, perlu adanya forum inovasi lintas UPT. Jadi kita bisa saling berbagi solusi sederhana yang sudah terbukti berhasil. Kadang hal kecil seperti dashboard Excel yang disusun rapi itu bisa jadi inspirasi untuk unit lain. Iya, mau nambahin juga nih Kak. Kita sebenarnya juga butuh pemetaan kompetensi ASN secara terbuka sih Kak. Jadi orang yang ditempatkan di bidang IT, pengawasan, atau administrasi itu benar-benar sesuai minat dan kemampuannya. Hal ini dapat memperkuat sistem merit, selain itu juga dapat mengurangi potensi trial error. Dan jangan juga lupa loh, ASN itu perlu penghargaan yang layak. ASN yang sudah smart dan berinovasi itu butuh dihargai. Dan sistem manajemen ASN harus bisa memfasilitasi penghargaan ini, baik melalui promosi, pelatihan, atau pengakuan. Ini tuh cara kita untuk memupuk ASN yang smart agar mereka terus menghasilkan good practice dan tidak kembali ke bad practice. Karena merasa usahanya ya tidak dihargai. Tuh. Kalau dari saya, itu digitalisasi tidak cukup hanya soal aplikasi ya Kak ya. Pembentukan tim transformasi digital di setiap wilayah kerja itu juga sangat penting, di mana mereka akan berperan sebagai jembatan antara pengguna di lapangan dan juga pengembang sistem. Teknologi ini harus menjawab kebutuhan nyata dari ASN dan bukan sekedar formalitas dari pusat. Diskusi hari ini sangat inspiratif. Nah, kita belajar bahwa smart governance tadi seperti yang saya katakan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal pola pikir, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah. Nah, selain itu, sistem pada suatu instansi juga harus terintegrasi agar dapat melakukan transformasi dalam mewujudkan smart governance. Nah, sebagai ASN karantina, kita bukan hanya sebagai pelaksana tugas, tapi juga agen perubahan. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri, jadilah ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sampai jumpa di episode BKI Smart Talks berikutnya. See you. Barantin, kuat. Kuat, Barantin, Kompeten. Kompeten, unggul, amanah, tangguh. tangguh. Yeay. Terima kasih semua. Terima kasih.